back untuk tutorial berikutnya ya. Kita akan melakukan demo bagaimana men-setting data tool. Nah, untuk tool yang akan kita gunakan ya, kalau kita lihat di sini di tool management ini ada 4 ya. Ini seperti yang sudah kita lakukan penyettingan pada tutorial sebelumnya. Ini ada tool 005 yaitu face mill, kemudian 001 ini flat end mill diameter 10, yang tool yang ketiga nomor 3 ini nomor 010 berarti center drill, dan 011 ini drill atau bore. Oke, kita cek kembali di sini. Ini ya tool yang kita ini kan udah sesuai. Oke, kita lanjut. Nah, kalau sudah kita pasang ya tool yang pertama yaitu face mill, kita klik atau kita blok. Setelah itu kita klik mount tool. Oke, di sini belum ada ya tool atau face mill, belum terpasang. Oke, kalau kita sudah blok ininya tool face millnya, kemudian kita klik mount tool, maka akan terpasang. Nah, tinggal kita oke ya, maka ini tool face mill yang sudah kita pasang. Oke, kita ini posisi mesin 0 atau kita kembalikan untuk sumbu Z pada posisi home atau 0 mesin. Oke, ini sudah. Kemudian kita lakukan setting data toolnya ya, untuk tool yang pertama. Oke, kita klik ini machine operation, kita select Z axis gauge ya, ini ketinggiannya 100 mm. Kita klik, maka di sini akan muncul. Oke, kita lihat dari samping. Oke, nanti untuk penyentuhannya itu ya, saya pilih karena ini kalau dilihat dari depan ini terlalu besar ya, sedangkan permukaan ini kecil. Mungkin yang akan kita pilih ya, ini insert yang paling kanan ya, kalau dilihat dari samping kiri tadi dari depan ya, insert yang ini ya. Saya pikir yang lainnya juga posisinya akan sama, maka saya wakilkan dengan insert yang ini saja. Oke, kita dekatkan ini, insert ini mendekati permukaan atas dari Z-setternya. Kita klik, kita pastikan ini posisinya pada manual, kemudian pilih sumbu X. Oke, atau kita Z dulu, kita turunkan. Oke, sumbu Z kita turunkan biar lebih cepat. Ini rapidnya aktif. Oke, terus oke, kemudian ini Z, X, kita dekatkan. Oke, ini udah tepat berada di atas. Ini kalau dilihat dari depan seperti ini, tinggal kita inikan saja. Oke, rapidnya atau kita lihat dari arah samping. Nah, oke, ini yang ini ya, ini masih belum berada di atas, maka kita geser sumbu Y. Oke, atur posisinya biar kira-kira tengah. Oke ya, ini insert yang ini. Oke, sudah. Kita geser. Rapidnya kita nonaktifkan. Oke, kita kembali ke pandangan depan. Nah, ya. Oke, kita sentuhkan insert yang ini, satu insert ini kita sentuhkan pelan-pelan. Oke, kita tekan sumbu Z, tekan Z min. Oke, pastikan ya lampu ini nyala jadi putih, yang warna merah itu berubah, itu artinya nyala. Kita sentuhkan pelan-pelan.
Nah, ini udah nyentuh, kembalikan. Oke, kita perkecil skalanya. Oke, terus sampai nyala lagi. Oke, udah nyala. Oke, kita perkecil lagi. Oke, sampai nyala. Oke, ini udah nyala, kita perkecil skala yang paling teliti. Oke. Nah, ini sudah nyentuh. Oke, ini jadi ujung dari insert ini sudah nyentuh, artinya sudah bersinggungan. Maka inilah merupakan posisi Z ya, yang akan kita setting untuk tool yang pertama. Oke, kita pilih di sini, kita pilih pause dulu, pause. Oke, pause. Kita pilih pause, kemudian kita pilih Alt. Oke, kita perhatikan di mesin, kita lihat sumbu Z-nya di sini tertulis min 60.000. Ini artinya 60 mm. Ya, oke, akan kita tambahkan bahwa tadi ini tingginya itu 100 mm, berarti kita tambahkan, berarti karena ini min, ini juga min nilainya, untuk Z itu min nilainya, maka min 60 ditambah min 100, maka min 160. Oke, kita masukkan ke offset ya. Kemudian kita masukkan ke di sini ya, di data offset tool 1. Oke, di sini kita blok. Kemudian kita masukkan, pastikan min ya 160 titik, kemudian input. Nah, ini udah masuk di sini. Nah, tinggal kita ganti tool. Kita posisi Z-nya ke posisi 0 mesin. Ini posisi 0 pasti Z. Oke, setelah itu kita ganti toolnya. Ya, kita ganti toolnya. Oke, sudah bebas. Kita lakukan pergantian tool dengan kita pilih atau klik program, kemudian menu MDI, kita pilih MDI, tekan tombol MDI di bawah. Kita untuk pergantian kita ketik M6 tool 2, karena tool 2 ya. Oke, tool 2 karena akan kita ganti dengan tool 2. Setelah itu insert. Oke, kita lakukan pergantian dengan tekan circle star, maka akan berganti ke tool yang nomor 2. Oke, setelah kita sudah lakukan pergantian, kita pilih ya, ini manual, kemudian ini skala kali 1000. Oke, kita pastikan ini kalau dari arah depan face hand mill tepat berada di atas Z-ter ya, Z-setter. Ini toolnya tepat lurus berada di atas ini. Terus ini rapidnya kita aktifkan. Oke, kira-kira ini sudah lurus. Kita cek dari samping apakah sudah lurus. Nah, ini belum lurus ya. Kita pilih sumbu Y. Oke, ini belum lurus. Oke, kalau sudah, kita pilih sumbu Z. Kita turunkan. Oke, kita turunkan mendekati permukaan Z-setter. Oke, ini belum lurus, pastikan lurus. Oke. Nah, kita pilih Z. Oke, ini udah lurus. Kita lihat dari depan. Nah, ini seperti ini, belum lurus. Kita luruskan seperti X. Oke, kita luruskan. Oke, sudah lurus. Nah, tinggal kita sentuhkan pelan-pelan. Oke, Z rapidnya kita matikan.
kita tekan. Oke, skalanya masih 1000. Pelan-pelan sampai nyala. Nah, ini udah nyala, kita kembalikan. Kita skalanya perkecil. Oke. Oke, sudah nyala, kembalikan. Skalanya perkecil. Oke, untuk tujuan dari pilihan skala terkecil ini biar lebih presisi penyentuhannya. Oke, sampai nyala lagi. Ini udah nyala, kembalikan. Oke, kita pilih skala paling teliti kali 1. Oke, sentuhkan sampai nyala. Oke, terus sampai nyala. Sampai nyala, belum. Nah, ini udah nyala. Oke, kita cek ya, karena ini udah nyala, udah skala paling teliti kali 1. Oke, kita tekan offset setting. Oke, kita pilih ini nomor geometri 002. Oke, kalau kita lihat tadi di sini ya, di all, nah, ini di mesin, Z-nya itu posisinya min 48, ya, 001. Oke, maka kita tambahkan 100, min 100 tambah min 48,001. Oke, kita masuk ke offset setting. Oke, kita bloknya pastikan di nomor 2. Kita ketik min 148 nih ya, min 148, titik 001 ya, input. Oke, kita sudah masuk untuk data tool nomor 2. Oke, kita kembalikan ya posisi Z ke 0 mesin atau home untuk sumbu Z. Setelah itu kita lakukan pergantian tool dengan kita pilih ya, ini program MDI. Kita klik tombol di bawah MDI, M6, kemudian T3 ya, EOB ya, kemudian insert eksekusi cycle start, maka akan terjadi pergantian tool. Oke, ini kita lakukan pergantian untuk tool center drill. Oke, kita pilih manual, mode manual. Oke, Z kita dekatkan dulu, rapid. Oke, ini faktor pengalinya ini ya, skalanya besar. Oke, Z min biar lebih cepat. Oke, pastikan tepat di atas ya, sama seperti tool yang tadi. Oke, sampai mendekati. Oke, sudah, kita perbesar. Oke, ini udah tepat di atas dan di tengah. Kita lihat dari samping. Oke, ini udah di tengah. Kita lihat kembali ke pandangan atas atau pandangan depan. Oke, Z-nya kita sentuhkan pelan-pelan sampai nyala. Oke, ini udah nyala. Kembali, skalanya kita kecilkan. Oke, sampai nyala, kembali, skalanya kita perkecil. Udah nyala, kita kembalikan posisinya. Oke, kita ambil skala paling teliti atau paling kecil sampai nyala. Oke, kita terus. Nah, ini udah nyala. Nah, kalau sudah nyala, kita masuk ke sini ke ya, ke pos. Kita pilih all. Kita lihat Z di sini di mesin Z ini min 95. Oke, kita masuk ke offset setting. Kita pilih ya, nomor 3. Oke, data setting tool nomor 3 berarti kita lihat ini min 95 tambah min 100 ya. Di min 195 titik input. Oke, untuk data tool nomor 3 sudah kita
lakukan setting ya, jadi min 195 pas. Oke, kita masuk ke ini ya. Nah, kita untuk posisi Z nya kita ke home, untuk sumbu Z saja kita bebaskan. Kemudian kita lakukan pergantian tool. Untuk tool yang keempat, kita pilih program, menu MDI, kita pilih MDI, ketik M6 T4 OK, kemudian insert, kita lakukan pergantian cycle star. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah ganti ya. Kemudian kita pilih mode manual Z. Oke, ini kali 1000. Oke ya. Oke. Kita sentuhkan. Caranya sama seperti sebelumnya. Oke, pasti ya, ini udah tengah ya. Nah, itu udah tengah. Oke, kita tinggal lakukan penyentuhan saja biar cepat, rapid, aktif. Oke, kita sentuhkan sampai nyala. Oke, nah ini udah nyala. Kita kembali, skalanya kita perkecil. Oke, udah nyala. Kita perkecil lagi skalanya. Dan nyala. Kita perkecil skalanya yang teliti sampai nyala. Oke, ini udah nyala. Kita pilih Alt. Kita lihat di mesin. Ini Z-nya min 60. Oke, kita masuk ke offset setting. Kita taruh ke 004 atau tool data tool keempat. Bloknya ya ke bagian yang keempat. Kita ketik. Ini min 60 tambah 100, min 100 berarti min 160. Oke, min ya 160 ya, titik input. Oke, dengan begini ya untuk pengaturan data tool ya, untuk tool 1 ya 100 min 160, data tool 2 min 148,001, untuk data tool yang ketiga min 195,00 atau 190,5 pas. Yang data tool yang keempat min 160 pas. Nah, berarti untuk pengaturan atau setting data tool untuk keempat tool ya ini sudah selesai. Ini ya kita manual saja lah. Kita bebaskan ini ya, tekan Z, tekan plus biar bergerak ke atas atau bebas. Oke, kalau sudah bebas ya kita hilangkan saja ya ini Z-Jetternya. Kita klik mesin operation, unload ya Z axis key. Oke, maka akan hilang. Nah, perlu kita cek ya, kita cek terlebih dahulu apakah setting data tool yang sudah kita lakukan itu sudah benar atau tidak. Caranya tinggal kita klik program, kemudian MDI, kita klik MDI. Oke, karena ini tool yang nomor cek di sini. Kita ulangi G56, G90, G43 untuk pemanggilan data tool. 43, kemudian H4, G0, Z2, EOB, kemudian insert. Oke, setelah insert kita eksekusi. Oke, kita cek di sini apakah benar untuk tool nomor 4 ya. Oke, kira-kira ini udah 2 mili, berarti ini sudah benar ya. Oke, kita ganti ya toolnya, tapi kita zero kan untuk posisi Z nya. Oke, lakukan pergantian tool, program ya, MDI M6 T3.
EOB, kemudian insert cycle star, maka akan ganti. Nah, kita cek ya untuk center drillnya apakah sudah benar. Oke, kita lakukan hal yang sama, G556, ya, G90, G43, H3, karena ini tool yang ketiga, G0, Z2, EOB insert. Oke, kita cycle star, kita cek apakah benar. Oke, kira-kira 2. Oke, ini udah benar. Oke, kita kembalikan ke posisi Z0, mesin 0Z0. Oke, sudah betul ya tool yang ketiga, tinggal kita cek tool 2 dan tool 1. Oke, kita lakukan pergantian dulu, program MDI M6 T2 EOB insert cycle star, maka akan ganti tool nomor 2. Oke, setelah itu kita cek G56, kemudian G90, G43, kelebihan H2 karena tool yang kedua, G0, Z2, EOB insert. Kita cycle star, eksekusi, kita cek benarkah atau tidak. Oke, ini udah benar. Oke, setelah itu kita bebaskan ya, klik ini zero mesin, kita zerokan untuk posisi sumbu Z nya saja. Lakukan kita pergantian tool ya, program MDI M6 ya, kemudian T1 EOB insert cycle star, maka akan berganti. Ya, kita lakukan ya pengecekan untuk tool yang pertama atau yang bagian yang terakhir. Oke, kita lakukan ya G56, ya, G90, G43, kelebihan H1 karena ini tool yang nomor 1, G0, Z2, EOB insert, kemudian cycle star. Oke, ini ada kesalahan ya. Mana nih kalau kita lihat G56, oh ya, G nya ini tidak keketik G43 nya. Oke, kita ulangi. Oke, kita lakukan ya pengulangan. Kita ketik, ini sudah MDI, berarti G56, G90, G43, H1 untuk tool 1. Oke, G43 H1, G0, kemudian Z2 EOB insert. Oke ya, tinggal kita cycle star. Oke, kita cek. Nah, ini udah benar ya. Nah, ini kira-kira Z-nya 2 ya, 2 mili di atas benda kerja. Oke ya, untuk penyetingan data tool untuk 4 tool ya sudah benar semua, berarti ini sudah selesai. Oke, sebelumnya kita kembalikan dulu ya, ininya posisinya kita kembalikan. Ini mesin 0 sumbu Z. Oke, kita kembalikan, kita biasakan, kemudian X0, Y0. Nah, ini posisi mesin 0 atau home untuk sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z.
Oke, demikian tutorial bagaimana cara menyeting data tool ya, pada SwanShop ya, Control Fund. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat membantu